Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum itu, apakah teman-teman tahu bahwa seiring berkembangnya zaman, media pembelajaran juga ikut berkembang pesat? Maka dari itu, tak heran jika media pembelajaran sekarang ini bermacam-macam. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Della Natalia dari Prodi PGSD semester 3, mahasiswa STK IP Pelita Nusantara Buton, akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam tentang media pembelajaran. Jadi, teman-teman jangan lupa nonton sampai selesai ya, agar kita dapat mengetahui tentang apa itu media pembelajaran. Baiklah teman-teman, poin pertama yang akan saya bahas tentang pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran untuk membantu guru dalam menyampaikan materi kepada siswa dan untuk mempermudah siswa dalam memahami pelajaran sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Poin kedua, di sini saya akan membahas tentang fungsi dan manfaat media pembelajaran. Akan tetapi, saya akan membahas tentang fungsi media pembelajaran terlebih dahulu, yaitu yang pertama, membangkitkan motivasi belajar, yang kedua, mengulang apa yang telah dipelajari, yang ketiga, menyediakan stimulus belajar, keempat, mengaktifkan respon siswa, kelima, memberikan umpan balik dengan segera, dan yang terakhir, menggalakkan atau memberi semangat latihan yang serasi. Baik, itulah tadi fungsi media pembelajaran. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat media pembelajaran, yaitu yang pertama, penyampaian materi dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Ketiga, proses belajar menjadi lebih interaktif. Keempat, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Kelima, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Keenam, proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Ketujuh, sikap positif. Kedelapan, peran pengajar dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Sekarang teman-teman sudah paham kan mengenai media pembelajaran? Oke baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis TIK. Jadi, media pembelajaran berbasis TIK adalah alat yang digunakan dalam pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran yang memanfaatkan TIK ini biasanya menggunakan perangkat hardware dan software dalam aplikasinya seperti perangkat komputer yang tersambung dengan jaringan internet, LCD, proyektor, CD, pembelajaran, dan televisi. Selanjutnya, kita masuk di prinsip-prinsip media pembelajaran berbasis TIK, yaitu pertama adalah efektif dan efisien, kedua optimal, ketiga menarik, dan yang keempat merangsang daya kreativitas berpikir pelajar. Baiklah teman-teman, lanjut di manfaat media pembelajaran berbasis TIK, yaitu pemanfaatan dalam penyampaian materi. Pembelajaran lebih interaktif dan memudahkan siswa dalam pembelajaran. Waktu dan tenaga akan lebih efisien, dapat menumbuhkan semangat siswa, dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kriteria pemilihan media pembelajaran terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah tujuan. Maksudnya di sini adalah di mana pemilihan media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kedua, efektivitas.
Maksudnya di sini adalah dalam pemilihan media guru harus memilih media pembelajaran yang paling efektif. Ketiga, kemampuan guru dan siswa. Maksudnya di sini adalah pemilihan media pembelajaran sesuai dengan kemampuan guru dan siswa. Keempat, fleksibilitas adalah dalam memilih media, guru harus memilih media pembelajaran yang fleksibel. Yang kelima, kesediaan media. Di sini mungkin ada beberapa sekolah yang masih kurang sarana dan prasarana. Namun, guru secara kreatif dapat membuat media pembelajaran sendiri. Yang keenam, manfaat adalah pemilihan media pembelajaran bisa bermanfaat untuk peserta didik. Dan yang terakhir, kualitas. Di sini yang dimaksudkan dalam pemilihan media harus memilih media pembelajaran yang berkualitas. Setelah membahas pemilihan kriteria pembelajaran, di sini saya akan membahas mengenai klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran terbagi menjadi beberapa pengelompokan, yaitu pertama, pengelompokan berdasarkan ciri fisiknya seperti media pembelajaran 2 dimensi, contohnya media gambar. Media pembelajaran 3 dimensi, contohnya bola. Media pandang diam, contohnya layar proyektor. Dan yang keempat, media pandang gerak, contohnya televisi. Kedua pengelompokan berdasarkan unsur pokoknya seperti media audio, contohnya radio. Media visual, contohnya media gambar. Media cetak, contohnya seperti buku, pembelajaran modul. Media still visual, contohnya slide dan film strip. Media motion visual, contohnya silent film atau film bisu. Yang kelima, berdasarkan hierarki, manfaat media pembelajaran digolongkan berdasarkan hierarki pemanfaatannya dalam pembelajaran. Hal ini diungkapkan Hujan yang ingin menjajakan biaya investasi, kelengkapan, dan keluasan lingkup sasarannya di satu pihak, dan kemudahan pengadaan serta penggunaan keterbatasan lingkup sasaran dan rendahnya biaya di lain pihak dengan tingkat kerumitan perangkat media dalam satu hierarki. Yang ketiga, pengelompokan berdasarkan pengalaman belajar seperti pengalaman melalui informasi verbal berupa kata-kata lisan yang diucapkan oleh pembelajar termasuk di dalam media. Pengalaman melalui media nyata berupa pengalaman langsung dalam suatu peristiwa. Pengalaman melalui media tiruan berupa tiruan atau model dari suatu objek, proses, atau benda. Keempat, pengelompokan berdasarkan penggunaan seperti berdasarkan jumlah penggunaan. Contohnya, media pembelajaran yang penggunaannya secara individual oleh peserta didik seperti kotak unit pengajaran. Media pembelajaran yang penggunaannya secara berkelompok seperti dan media pembelajaran yang penggunaannya secara massal seperti televisi dan radio. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan lingkungan sebagai media pembelajaran. Pada lingkungan pembelajaran ada beberapa poin. Di sini saya akan membahas poin pertama, yaitu pengertian lingkungan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran lingkungan
lingkungan adalah pemahaman terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar sebagai bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungan mereka. Sampai di sini, teman-teman sudah paham mengenai pengertian media pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan dari lingkungan pembelajaran. Jenis lingkungan sebagai media belajar. Jenis lingkungan sebagai media pembelajaran dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan bermasyarakat, seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan, mata pencarian kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur, pemerintahan agama, dan sistem nilai. Kedua, lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang bersifat alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim curah hujan, flora fauna, sumber daya alam seperti batu, air, tanah, dan lain-lain. Yang ketiga, lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk bertujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti irigasi, pengairan, bendungan, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. Nah, itulah beberapa paparan yang dapat saya jelaskan mengenai lingkungan sebagai media pembelajaran. Tentu teman-teman sudah paham tentang pengertian, tujuan, dan jenis lingkungan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, untuk materi terakhir, saya akan menjelaskan tentang evaluasi media pembelajaran. Nah, teman-teman, untuk materi terakhir, kita akan membahas tentang evaluasi media pembelajaran dan beberapa poin yang akan saya bahas di sini. Pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dengan pembelajaran. Dengan adanya informasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Nah, teman-teman, untuk materi terakhir, kita akan membahas tentang evaluasi media pembelajaran dan beberapa poin yang akan saya bahas di sini. Pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dengan pembelajaran. Dengan adanya informasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan evaluasi media pembelajaran. Di sini ada beberapa tujuan evaluasi atau penguji properti media pembelajaran, yaitu pertama, mengetahui efektif tidaknya media pembelajaran. Kedua, mengevaluasi apakah media pembelajaran hemat biaya ditinjau dari hasil pembelajaran siswa. Yang ketiga, apakah media pembelajaran sudah memberikan kontribusi terhadap hasil belajar siswa? Yang keempat, mengetahui apakah isi pelajaran disajikan dengan benar menggunakan alat peraga. Dan yang terakhir, mengetahui tanggapan siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kriteria evaluasi media pembelajaran berbasis lingkungan
Di sini ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi, yaitu pertama, ketetapan dengan tujuan pengajaran, artinya bahan pelajaran dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Kedua, kemudahan dalam memperoleh media, artinya media diperlukan mudah diperoleh ketika keterampilan guru dalam menggunakan apapun jenis media yang diperlukan. Syarat utamanya adalah guru dapat menggunakan dalam proses pengajaran. Yang keempat, tersedianya waktu untuk menggunakan sehingga makna yang terkandung di dalamnya terdapat dipahami oleh para siswa. Yang kelima, sesuai dengan tarif topik berpikir siswa sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh para siswa. Selanjutnya, saya akan membahas cara mengevaluasi media pembelajaran. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara mengevaluasi media pembelajaran. Ada dua macam jenis atau cara yang dapat digunakan dalam mengevaluasi media pembelajaran, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi pada waktu proses pengembangan media pembelajaran yang sedang berlangsung. Idealnya, evaluasi formatif ini dilakukan pada setiap langkah pengembangan media, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan, penulisan naskah, dan tahap prototipenya data hasil revolusi yang digunakan untuk membentuk dan memodifikasi pembelajaran. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif bertujuan untuk membuktikan atau proof bahwa produk dan sistem yang dikembangkan memang baik. Oleh karena itu, evaluasi sumatif berfungsi untuk mengevaluasi prestasi belajar peserta didik setelah memanfaatkan media pembelajaran pada akhir pembelajaran atau pada akhir program. Pembelajaran evaluasi sumatif dapat dijelaskan sebagai evaluasi yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah produk atau produk yang dihasilkan berkualitas atau tidak. Demikianlah paparan dari materi saya. Mohon dimaafkan bila ada salah kata yang saya ucapkan selama penjelasan video. Pembelajaran kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menonton, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.